Nah, kita akan membahas kali ini tentang kira-kira siapakah partai politik yang akan menjadi pemenang di pemilu 2024 nanti. Nah, apakah PDIP masih akan menjadi nomor satu atau kalah, tergusur ke urutan 2 atau ke 3. Nah, dalam beberapa tahun ini lembaga survei banyak menemukan PDIP itu masih di urutan pertama gitu. Nah, namun ini tentu saja hasil survei saat ini ya, masih ada 1 tahun lagi. Dan semua itu bisa sangat cepat berubah ya, kondisi survei itu. Karena memang politik di Indonesia itu memang begitu sangat dinamis gitu. Nah, apakah PDIP masih akan stabil di urutan pertama atau dia berubah, ada partai lain yang menang di Pilpres atau pemilu 2024 gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya PDIP ini menjadi partai yang dalam 10 tahun ini atau 2 periode itu berada di urutan pertama. Nah, namun ini tentu saja bukan jaminan bahwa di 2024 nanti PDIP akan bertahan di urutan pertama. Kalau kita lihat fenomena oposisi ya, dan biasanya ada kejenuhan masyarakat itu. Kejenuhan inilah yang menjadi satu tantangan besar bagi PDIP saat ini. Ya, orang jenuh itu wajar ketika dia tidak melihat atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia bayangkan gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun lalu ketika pandemi COVID-19 datang, tentu saja progres pembangunan itu anjlok ya, tidak mencapai target gitu. Memang seluruh dunia mengalami itu, semua negara mengalami hal itu gitu. Namun persoalannya bagi kalangan pemilih atau masyarakat, biasanya mereka tidak mau tahu tentang hal itu, terutama masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi bagi mereka ya, negara harus mengurusi mereka atau penguasa harus mengurus mereka karena mereka telah memilih. Nah, alasan-alasan itu dari kondisi ekonomi nasional yang tidak berkembang saat pandemi COVID-19 datang. Masyarakat secara umum itu tidak terlalu paham gitu. Nah, kejenuhan atau kekecewaan ini tentu saja akan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai penguasa. Dalam hal ini partai penguasa adalah PDIP, karena kita ketahui bahwa Presiden Jokowi sendiri dari partai PDIP. Nah, bagaimana kalau kemudian PDIP kalah akibat kekecewaan pemilih gitu. Nah, ini yang kemudian saya pikir kalau PDIP ingin tetap bertahan di urutan pertama, kondisi fenomena kekecewaan, kejenuhan rakyat ini tentu saja harus
manajemen atau diantisipasi dengan baik gitu. Dengan cara apa? Fenomena oposisi itu saat ini sangat kuat gitu, sangat kuat di akar rumput gitu. Bahkan itu banyak hasil penelitian lembaga survei memang menemukan partai-partai oposisi itu suaranya naik. Begitupun dengan calon presiden yang diidentikan dengan oposisi, semisal Anies Baswedan, itu naik juga. Nah, fenomena ini atau indikator ini tentu saja itu bisa menjadi tanda yang cukup kuat bahwa sebenarnya oposisi PDIP sebagai pemenang pemilu di 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu itu sedang dalam posisi riskan dan terancam oleh partai di bawahnya gitu. Nah, saran saya sebenarnya PDIP harus lebih berpikir pragmatis dan realistis dan tentu saja terbuka, karena PDIP sendiri itu adalah partai demokrasi ya. Nah, bagaimana cara PDIP agar hat-trick kemenangan? Hat-trick itu maksudnya 3 kali periode menang pemilu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan PDIP? PDIP harus menggandeng tokoh capres oposisi, yaitu Anies Baswedan. Karena Anies adalah capres dalam hasil lembaga-lembaga survei itu dia berada di urutan 3 besar, kadang 2 besar, kadang dia urutan pertama. Nah, kenapa Anies Baswedan bukan capres yang lain? Karena Anies adalah selama ini memang itu berada di pihak oposisi. Jadi Anies itu ketika diresapel oleh pemerintahan Jokowi itu dipungut oleh partai-partai oposisi hingga hari ini itu. Jadi ini adalah satu satu fenomena, kalau kita bisa dibilang fenomena oposisi gitu. Jadi dan lagi pula memang ada beberapa survei menemukan bahwa kecenderungan pemilih itu dulu pada 2019 itu masih lebih mayoritas kepada figur yang merakyat. Nah, ada beberapa riset sekarang itu menemukan bahwa tidak hanya merakyat figur itu, tapi juga cerdas. Jadi ada kecenderungan memilih pemimpin yang cerdas. Nah, Anies memenuhi kriteria itu. Nah, posisi Anies di PDIP tentu saja jika digandeng oleh PDIP ini sangat menguntungkan secara elektoral. Artinya PDIP itu akan bisa mempertahankan elektoralnya, jadi tidak terganggu oleh kubu capres oposisi. Bahkan mungkin saja itu bisa lebih menambah suara PDIP dari simpatisan Anies gitu. Nah, walaupun Anies sudah digandeng oleh Nasdem, ini tetap saja berpeluang untuk PDIP karena memang PDIP itu sudah memiliki tiket premium untuk calon presiden, yaitu sudah cukup 20% suaranya. Nah, sedangkan Nasdem sedang mencari koalisi juga untuk memenuhi presiden threshold 20%. Nasdem baru 8 sekian persen ya, tidak cukup kalau mengusung sendiri. Nah, kenapa harus Anies yang digandeng oleh PDIP untuk dicapreskan? Tadi itu yang saya jelaskan. Kriteria oposisi itu ada saat ini, ada pada Anies Baswedan. Bagaimana dengan
calon presiden dari internal PDIP. Ya, sebenarnya bisa-bisa saja, contohnya seperti Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Namun jika PDIP memaksakan diri mengusung dari internal partainya, seperti contoh Ganjar berpasangan dengan Puan atau Puan berpasangan dengan Ganjar, ini tentu saja sangat sulit menang karena irisannya sama, basisnya sama, yaitu Jawa Tengah. Itu. Jadi tidak ada penambahan elektoral gitu. Karena kita ketahui bahwa Jawa Timur itu mayoritas itu kaum NU yang tentu saja ada perbedaan politik dengan kaum nasionalis di Jawa Tengah, PDIP maksudnya. Nah, sedangkan Jawa Barat, Banten, Jakarta itu kecenderungannya pada Anies Baswedan, basis religius modern dan agak ke kanan sedikit gitu, walaupun juga nasionalis gitu. Jadi memang dan ditambah lagi luar Jawa itu kecenderungan ke Anies, itu banyak survei menemukan itu. Nah, kalau PDIP memaksakan kader dari internal partainya, itu akan cukup berat sebenarnya. Kita lihat juga bahwa sebenarnya sejarahnya atau tracknya PDI bukan partai yang stabil-stabil juga, nggak stabil-stabil amat gitu. Buktinya memang kalau kita lihat pada pemilu tahun 2009 itu dimenangkan oleh Partai Demokrat urutan pertama. Urutan kedua Partai Golkar. Urutan ketiga PDIP. Nah, itu pemilu 2009. Itu. Jadi saat itu SBY presiden jilid 2 ya, pada tahun 2009 itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat historisnya, PDIP bukan partai yang stabil juga, bisa kalah gitu. Nah, kalau kita lihat juga kemenangan PDIP pada pemilu tahun 2014 itu karena PDIP itu beroposisi selama 2 periode di zaman SBY, di zaman Presiden SBY. Jadi PDIP itu beroposisi ke Presiden SBY itu dari tahun 2004. SBY menang presiden itu tahun 2004 gitu, mengalahkan Bu Megawati kalau tidak salah, saat itu yang petahana ya, presiden petahana. Nah, jadi PDIP itu beroposisi selama 2 periode 10 tahun terhadap pemerintahan SBY. Nah, oposisi ini ternyata membuahkan hasil gitu. Karena di zaman Presiden SBY kedua itu pemilih mengalami kejenuhan juga dan kekecewaan. Nah, lagi-lagi seperti itu kisahnya. Jadi pemilih itu dia sangat bisa berubah ketika dia mengalami kekecewaan atau kejenuhan. Itu kecewa dan jenuh gitu. Nah, baru pada 2014 itu PDIP menang karena ada karakter oposisi dengan isu saat itu Wong Cilik yang diusung oleh PDIP. Nah, kemudian PDIP mengusung presiden dengan wajah baru, yaitu Jokowi saat itu, melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2014 gitu. Dan menang Jokowi dan menjadi presiden di 2014. Saat itu Anies di tim Jokowi
Jadi satu Jokowi Yusuf Kala gitu ya. Dan Anies salah satu tim pemenangan dari Presiden Jokowi saat itu tahun 2014. Jadi Jokowi JK, Jokowi Yusuf Kala gitu. Nah, Jokowi adalah wajah baru saat itu. Nah, sehingga rakyat memang banyak karakter pemilih mencoba mencari figur baru dengan harapan ada perubahan untuk kehidupan mereka yang selama ini dianggap tidak terurus oleh penguasa di zaman sebelumnya. Jokowi dianggap bisa mewujudkan apa kegelisahan mereka. Memang figur baru itu bisa lebih sesuai ekspektasi figur-figur baru itu. Nah, pada 2019 pemilu itu Presiden Jokowi menang lagi, dan itu wajar karena Presiden Jokowi itu sudah jadi petahana. Presiden petahana itu biasanya menang lagi, sama dengan SBY dulu. SBY 2004 itu beroposisi ya, keluar dari pemerintahan Megawati dan beroposisi di luar, dan kemudian maju kontestasi Pilpres dan menang itu. Periode kedua SBY menang juga pada 2009, bahkan Partai Demokrat juga ikut menang. Urutan pertama mengalahkan PDIP. Jadi SBY menang jilid 2 itu juga wajar karena sebagai presiden petahana. Nah, Presiden Jokowi menang pada 2019 itu wajar karena petahana. Itu jarang petahana kalah di Indonesia. Itu kecuali di pilkada ya. Kalau Pilpres itu jarang itu. Tapi ada juga, tapi jarang terjadi. Biasanya 2 periode semenjak zaman SBY, kemudian Presiden Jokowi gitu. Itu dua periode gitu. Nah, PDIP juga menang di tahun 2019 yang lalu. Itu wajar kalau menang karena ada efek ekor jas dari calon presidennya, yaitu Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri juga dari partai yang sama, PDIP. Sama dengan SBY kisahnya. Ketika Partai Demokrat menang, pemenang pemilu pada tahun 2009, Pak SBY merupakan anggota Partai Demokrat. Jadi itu satu paket gitu. Antara Pileg dan Pilpres itu satu paket. Jadi keterkaitannya sangat kuat, ekor jasnya sangat kuat gitu. Nah, bagaimana dengan 2024 ketika tidak ada petahana? 2024 tidak ada presiden petahana. Apakah PDIP mampu bertahan? Ini pertanyaan besar gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung PDIP. Kalau saya melihat PDIP harusnya mengusung Anies sebagai calon presiden dan wakilnya dari internal partai PDIP sendiri. Mungkin bisa Puan, mungkin bisa Ganjar itu. Dan itu saya melihat akan menang itu. Karena memang Anies Baswedan memang sudah memiliki pendukung yang cukup besar dan fanatik gitu. Dan mesin relawannya sudah jalan, dan partai pengusung Anies juga yang belum cukup presiden threshold itu juga mesinnya sudah jalan dan aktif gitu. Ini kalau PDI melihat peluang ini, ketika dia tidak memaksakan diri, kemungkinan PDIP bisa hat-trick ketika mengusung Anies sebagai calon presiden dan wapresnya dari internal partai PDIP itu. Jadi komposisinya itu luar Jawa Anies, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian Jawa Timur, dan PDIP di Jawa Tengah. Itu udah selesai kalau kita lihat
komposisi elektoral yang seperti itu, petanya sudah selesai, itu pemenang pilpres gitu. Jadi ini sebenarnya satu opini saya pribadi gitu, tergantung dari PDIP sendiri. Jika PDIP memaksakan capres dari internal partainya, secara figur elektoral itu hasil survei menemukan Ganjar itu cukup tinggi surveinya. Tapi kemudian apakah Ganjar bisa dapat tiket dari PDIP? Nah, kalau Ganjar berpasangan dengan Puan atau Puan berpasangan dengan Ganjar, irisannya sama, basis elektoralnya sama, dan itu sulit menang karena tidak ada perkembangan basis elektoral gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian Puan mengambil wakil Prabowo, Puan Prabowo seperti Mega Pro di beberapa tahun lalu? Ya, komposisinya itu kan agak sulit karena memang lagi-lagi saya bilang ada kejenuhan masyarakat gitu. Masyarakat ingin mencari rata-rata figur baru dan cerdas gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Pak Prabowo sendiri sudah berapa kali maju calon presiden dan wakil presiden. Wakil presiden pernah 1 kali, 1 Mega Pro, Megawati Prabowo lawan SBY. Kalah juga, SBY menang lagi. Nah, komposisi Puan Prabowo itu kayak Mega Pro. Nah, lagi-lagi ada kejenuhan. Orang bilang lu lagi gitu. Jadi apalagi dengan pertumbuhan milenial, populasi pemilih milenial yang hasil riset menemukan sekitar 55% suara pemilih itu adalah umur milenial. Itu kecondongannya ke figur baru, figur yang cerdas, intelektual, dan masih agak muda. Itu, dan orangnya tentu saja orang-orang moderat. Itu figur-figur yang cocok bagi kalangan pemilih milenial, dan itu akan jatuh ke Anies itu. Nah, kalau komposisinya Puan Prabowo atau Prabowo Puan sama, itu dianggap wajah lama itu. Nah, bagaimana kalau Ganjar Prabowo? Apakah Prabowo mau jadi wakil Ganjar, dan apakah Ganjar akan mendapatkan tiket dari Puan Maharani dari PDIP? Dan karena sebagian PDIP menginginkan Puan Maharani sebagai calon presiden. Nah, lagi-lagi itu kan dilematis. Nah, sedangkan Anies Baswedan sehingga hari ini tidak berpartai. Anies bukanlah orang partai. Nah, ini sebenarnya peluang buat PDIP itu bisa lebih nyaman sebenarnya kepada Anies daripada capres yang lain, figur yang lain, karena Anies tidak berpartai itu. Jadi Anies tidak punya kepentingan partai itu. Makanya itu juga yang menarik Anies. Kenapa kemudian Nasdem mengusung? Karena Anies tidak berpartai tapi punya elektabilitas, punya popularitas. Itu yang diinginkan masyarakat. Jadi karena memang ada kejenuhan dan distrust masyarakat terhadap partai politik hari ini. Berbeda dengan tahun 1955, masyarakat Indonesia itu memiliki distrust yang tinggi terhadap partai politik. Karena memang isi atau kader dari partai politik satu memang berkualitas, profesional dalam politik, dan kepedulian terhadap rakyat itu cukup tinggi terhadap konstituen partai. Berbeda hari ini, partai rata-rata buka
kantornya jika ada event politik. Itu mayoritas seperti itu yang terjadi. Itu juga yang saya lihat. Partai politik buka kantornya nanti kalau ada event politik, kebanyakan begitu, walaupun mungkin ada yang tidak seperti itu. Kalau kantor DPP sih buka aja karena pusat kan itu. Tapi yang di daerah-daerah di tiap provinsi tidak seperti itu juga. Nah, ini ada kejenuhan dari masyarakat terhadap partai politik gitu, sehingga mereka mencoba mencari figur yang orang yang tidak berpartai dan dia lebih independen atau lebih bebas gitu, tidak dibatasi oleh tekanan-tekanan partai politik gitu. Jadi itu yang alasan kenapa banyak bermunculan relawan-relawan. Relawan-relawan ini kan banyak yang tidak berpartai gitu, tapi punya hak suara yang cukup besar gitu dan punya figur yang mereka dukung gitu. Nah, itu yang kemudian saat ini menjadi pendukung Anies ya, relawan-relawan cukup banyak seluruh Indonesia. Mungkin kalau dihitung ya sudah sama jumlahnya dengan partai politik besar di Indonesia. Ini sebenarnya satu opini publik aja. Saya sebagai citizen jurnalis gitu ya. Ini untuk jika PDIP ingin hat-trick apa? Itu sebenarnya cara yang atau peluang yang bisa dihitung dan dijajaki itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam damai Indonesiaku.